Hai guys, bersama saya Dio Muhammad. Maaf ya teman-teman, udah sekitar berapa ya? 3 mingguan kali ya aku nggak upload. Karena selama 3 minggu kemarin aku lagi fokus belajar buat ujian lah. Mau nggak mau ya harus fokus ke sana dulu. Di video kali ini aku akan merekomendasikan 8 anime yang mirip Kenja no Mago. Meskipun bertema isekai overpower, ternyata banyak yang ngehujat anime ini karena jalan ceritanya yang lempeng dan konflik yang kurang berbobot. Plus MC-nya yang overpowernya nggak ngotak. Tapi seenggaknya masih banyak yang suka, dan sampai-sampai ada yang minta dibikinin list anime yang mirip sama anime ini. Ya mungkin karena nggak ada harapan season 2-nya kali ya, makanya nonton yang versi miripnya. Sebenarnya dulu udah ada yang minta sih buat dibikinin list ini, cuma aku lupa kayaknya. Terus baru-baru ini juga ada yang minta buat dibikinin list ini, jadi aku bikinin aja lah. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa buat klik subscribe dan share channel ini ke teman-teman wibu kalian. Dan bantu channel ini untuk mencapai 1000 subscriber. Gak usah banyak ngomong, langsung saja ke list animenya. Knight and Magic, anime yang menggabungkan latar dunia fantasi dan mecha. Meskipun aku nggak begitu suka dengan anime genre mecha, tapi aku masih bisa enjoy lah nonton anime ini. Bercerita tentang Tsubasa Kurata, yaitu seorang programmer cerdas dan handal yang dikagumi oleh rekan kerjanya. Dia juga dikenal sebagai seorang penggemar berat mecha. Saking sukanya dengan mecha, dia rela menyediakan satu ruangan di apartemennya untuk diisi oleh berbagai macam jenis model mecha yang telah dibeli. Namun sayangnya dia meninggal karena tertabrak mobil setelah membeli model mecha terbaru. Dia kemudian terlahir kembali di dunia lain sebagai gadis bernama Ernesty. Berbekal ingatan dan ketertarikan dari kehidupan sebelumnya, Ernesty bertekad untuk menjadi seorang Knight Runner, yaitu kesatria yang dapat mengendarai Silhouette Knight atau robot bersenjata tempur yang menyerupai manusia. Isekai wa Smartphone, anime yang modal heroin cakep ini masih menjadi salah satu anime harem yang disukai para wibu halu. Menceritakan tentang Toya Mochizuki yang secara tidak sengaja terbunuh oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena merasa bersalah, Tuhan di anime ini mengizinkan Toya untuk hidup di dunia fantasi dan memberinya satu permintaan. Toya pun tanpa basa-basi langsung minta smartphone yang ada di dunia sebelumnya. Hanya berbekal smartphone, dia mulai berpetualang ke dunia isekai itu dan mencari para haremnya. Hyakure no Hou to Seiyaku no Valkyria, anime berkedok perang tapi isinya hampir kebanyakan ecchi semua. Berpusat pada Yuto Suou yang ingin mencari kebenaran di dunia barunya tersebut. Dia terseret ke dunia lain yang penuh dengan mitos mitologi Nordik lama. Meskipun si kampret ini cuma bermodal smartphone dan pengetahuannya di masa sekolah, dia dapat memimpin ribuan pasukan klan serigala dan dikagumi banyak gadis. Bahkan musuhnya pun juga jatuh cinta dengan si kutu kupret ini. Bener-bener dah isekai zaman sekarang. Isinya harem semua. Death Markara Hachimaru Isekai. Dari semua anime di list ini, Death Markara lah yang paling mirip dengan Kenja no Mago. Cuma style MC-nya ini malah mirip sama Kiritot. Suzuki Ichiro adalah seorang programmer berusia 29 tahun yang selalu memaksakan tubuhnya untuk bekerja lembur. Hingga suatu saat ketika dia beristirahat, dia terbangun dan menemukan dirinya telah berada di sebuah dunia game RPG fantasi. Di dalam dunia ini, Suzuki bereinkarnasi menjadi bocah berusia 15 tahun yang bernama Sato. Awalnya dia mengira bahwa semua itu hanyalah mimpi. Namun terbantahkan karena apa yang ia rasakan di dunia tersebut tampak sangat nyata. Di awal kedatangannya di dunia tersebut, Sato Suzuki ini menjadi seorang petualang dengan level yang sangat tinggi. Karena kekuatannya mengerikan itu, dia pun memutuskan untuk menyembunyikan dan menikmati kehidupan barunya itu.
Tipikal MC isekai banget lah ya, menyembunyikan kekuatannya tahu-tahu dapat harem. Kamitachi ni Hiro Wareta Otoko, anime isekai yang terhitung underrated di tahun kemarin. Berfokus pada Ryoma Takuma, seorang pekerja kantor berusia 39 tahun yang mati dan bereinkarnasi ke dunia isekai. Kematian MC isekai kali ini bukan gara-gara ketabrak truk atau pergi ke Indomaret, tapi gara-gara bersin 4 kali dan langsung modar. Sebelum dia bereinkarnasi, dia bertemu dengan 3 dewa. Ketiga dewa itu pun mengirim jiwanya ke dunia isekai dan terlahir sebagai anak laki-laki. Ya, karena dia diberkati oleh dewa, dia pun memiliki kekuatan yang di atas rata-rata. Setelah beberapa tahun, dia pun bertemu dengan keluarga kerajaan dan menjalani kehidupan yang normal. Walaupun anime ini temanya isekai, tapi nggak ada konflik di anime ini. Malah condong ke slice of life, dan menjadi anime isekai favoritku sejauh ini. Dog Days, anime isekai underrated yang memiliki 3 season untuk sekarang, menceritakan petualangan Shinku Izumi di dunia lain. Di dunia sebelumnya, dia adalah seorang siswa yang ceria dan pandai dalam bidang olahraga. Bahkan dia pernah mengikuti Ninja Warrior dan menjadi juara 2 saat itu. Suatu hari, ia dipanggil ke dunia lain yang bernama Flonyer. Orang-orang di dunia itu memiliki telinga dan ekor seperti kucing dan anjing. Orang yang memanggil Shinku adalah pemimpin wilayah Biscotti bernama Milhiore. Ia minta Shinku untuk menjadi pahlawan negaranya dan membantu dia dalam perang melawan kerajaan Lion Dominion. Setelah menerima tawaran dari Milhiore, Shinku menerima senjata sakti bernama Palladion yang membuatnya menjadi pahlawan dan mampu bertarung untuk Biscotti. Mushoku Tensei Isekai Itara Honki. Mungkin anime ini adalah satu-satunya anime yang di-spoiler sampai tamat oleh para fanbag laknat. Walaupun anime ini hype, tapi ya nggak di-spoiler sampai tamat juga kampret. Berfokus pada seorang otaku nolep berusia 34 tahun yang mati tertabrak truk setelah menyelamatkan orang yang tidak dikenal. Kemudian dia pun terlahir sebagai bayi di dunia sihir. Tapi anehnya dia masih memiliki ingatan dari dunia sebelumnya. Dia pun diberi nama Rudeus oleh Mama Zenith dan menjalani kehidupan yang lumayan normal lah untuk anak-anak seumurannya. Di umurnya yang terhitung masih bocah, Rudeus sudah bisa menguasai sihir yang lumayan sulit. Lanjutannya kalian tonton sendiri aja lah di Muse Indonesia. Zero no Tsukaima. Berlatar belakang dunia magic, ada seorang gadis bangsawan bernama Louis. Walaupun bangsawan, dia sangat buruk dalam menggunakan sihir. Ketika dia menggunakan sihir, selalu terjadi ledakan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, ia disebut sebagai Zero Louis. Saat awal semester, setiap siswa diwajibkan untuk melakukan ritual pemanggilan familiar. Familiar itu akan menjadi partner seumur hidup dan akan melindungi pemanggilnya. Biasanya familiar akan berwujud makhluk sihir. Namun familiar dari Louis berbeda dari yang lain. Ia mensummon seorang manusia yang bernama Saito Hiraga. Saito Hiraga adalah remaja biasa yang berasal dari Jepang. Akhirnya Louis menerima familiarnya. Namun dia memperlakukan familiarnya seperti pembantu. Dia menyuruh Saito untuk mencuci baju, menidurkannya di jerami, dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu, Saito mendapatkan kekuatan misterius. Ia mendapat kemampuan untuk menggunakan pedang dan senjata lainnya. Intinya dia OP lah nanti. Itu tadi adalah anime-anime yang mirip dengan Kenja no Mago. Kalau dipikir-pikir sih anime yang mirip dengan Kenja no Mago masih banyak sebenarnya. Karena konsepnya ya isekai, orang kantoran yang mati ketabrak, dan lain-lain. Cuman takutnya bakal kepanjangan videonya. Seperti biasa jangan lupa buat klik like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Saya Dio Muhammad, pamit undur diri dan sampai ketemu di video selanjutnya.